kota ini sumber makmur bersama. Kita terpencil tapi bukan terkucil. Bersatu padu kita sebagai keluarga. Kita ada perjanjian menggapai kita. Go! Kota Nation hidup kita bekerja. Selalu suka ditata pernah menyerah. Jadi kalau kita ngelakuin sesuatu tuh minta restu dari mama dulu lah, doa restu dulu, terus minta ridho lah dari mama. Itu yang nggak ada frekuensi pun ada frekuensi itu Bung, nyambung itu Bung. Aku yakin dan percaya itu. Makanya kemarin kau bilang bapak ada intuisi karena doa dari mama, dari orang tua bapak. Aku bilang gitu. Itu aku dapat pengalaman aku sendiri Bung, bukan dari teori ya Bung, dari analisa aku sendiri itu sih Bung. Jadi dosen aku itu memang dia dari nol yang bimbing aku secara teoritis ya Bung ya. Dia direkturnya PT Timah Bung, membimbing aku. Bisa dikatakan aku jadi anak angkat dia lah ya, bahasa ininya ya, bahasa keluarganya. Di situ pun banyak sih aku digembleng secara mental, secara intinya fundamental lah Bung ya. Bagaimana kita fighting, bertahan hidup dari kondisi susah. Dia cerita juga dulu dia bukan siapa-siapa waktu sampai di Bangka, sampai dia jadi orang yang terpandang lah ya, bukan hanya di Bangka Belitung tapi di Indonesia lah dia terpandangnya, karena para direksi PT Timah itu kan pilihannya dari menteri, presiden, menteri, baru mereka kan jajaran pimpinan BUMN itu Bung. Jadi aku disentuh oleh dia Bung. Masih ada. Mama aku masih, bapak aku yang udah nggak ada. Jadi katanya kan minta restu dari mama. Karena di mana-mana pun dibilang kasih ibu. Jadi aku dulu pernah Bung di tambang, grupnya Sriwijaya Air Bung, pesawat. Itu grupnya kami dulu Bung. Dia aku di situ juga bagian HRD Bung. Nah pada saat itu memang kondisinya kayak gitu aja perusahaan itu nggak stabil, malah cenderung ingin nurun perusahaan itu. Akhirnya digantilah semua jajaran itu, digantilah orang-orang yang kalau menurut aku punya intuisi kemanusiaannya yang tinggi Bung. Dia nge-treat orang itu pas, jadi menggunakan hati, nggak langsung ketika orang salah itu langsung di-cut, langsung di-just, tapi dia cari dulu akar permasalahan, dibina dulu, kalau nggak bisa dibina baru dibinasakan. Nah di situ aku belajar tentang bagaimana memanusiakan manusia, humanis. Dari restrukturisasi itu dikasih kepercayaan orang itu Bung, dikasih ruang dan waktu, dikasih panggung lah setiap kepala divisi masing-masing. Akhirnya maju lagi, bangkit lagi perusahaan itu. Artinya kenyamanan karyawan itu dari sisi positif Bung ya. Kenyamanan secara kelompok ya, kelompok itu artinya secara keseluruhan itu yang terpenting. Jadi satu sama lain itu tahu baik masing-masing. Satu yang aku ingat pada saat itu Bung, pimpinan aku bilang gini, Ki, nggak ada yang hebat manusia di muka bumi ini. Yang hebat itu kita kerja semua satu tim. Artinya semua manusia, setiap orang itu punya fake masing-masing. Kalau kamu hebat di A, yang si B hebat di B, yang si C hebat di C, coba digabungin jadi satu, pasti perusahaannya akan maju. Nah itulah yang kami terapin Bung. Kami dibentuk secara kekeluargaan. Memang perusahaan keluarga pada saat itu, tetapi kekeluargaan yang profesional, yang menjunjung tinggi kejujuran, terus menjunjung tinggi transparansi, keterbukaan, terus menjunjung tinggi rasa solidaritas yang tinggi Bung. Loyalitas, solidaritas itu yang kami junjung tinggi Bung di situ. Nah disitulah aku belajar Bung, belajar bagaimana memahami orang lain, belajar melihat dari sudut pandang orang lain, bukan dari sudut pandang kita. Akhirnya kita membuka diri kan, membuka hati Bung. Itu sih yang pengalaman ya kecil lah Bung ini Bung, cuman jadi pengingat aku dan jadi bekal aku lah ketika aku kerja dimanapun Bung. Juga terjun sama karyawan kan. Iya. Bung sangat ini tadi. Kalau pimpinan itu kita harus mengetahui sifatnya. Betul. Semua Background anggota kan. Kita pun sebagai orang tua tahu di mana ini sifatnya yang satu ini, di mana sifatnya yang satu. Ini keras apa enggak? Ini bisa dijelasin, dilembutkan. Begitu juga sebagai pimpinan, bagi semua orang pimpinan. Betul. Nah, itu mesti tahu kita anggota kita. Ini mesti biar bisa jadi
ada kesatuan dan persatuan kan. Iya, iya bang. Karena ada kita bilang satu lidi nggak bisa buat, tapi kalau kumpul lidinya Bisa jadi satu. bisa jadi kan. Begitu juga. Jadi kalau cuma pendapat kita saja Iya, sebagai kita pimpinan iya, tidak akan maju. betul. Tapi percayaan pada ini, tapi harus memang betul-betul lah jadi Kerja tinggi. anggota yang bagus lah. Ya. Sedangkan badan kita ini aja pun Iya. karena satunya Iya. ada Pancasila, Panca Indra. Iya. Panca Indra ini kan kalau sakit mata kita kan terasa sakit badan kita. Kalau ini dicubit pun kan terasa ke sini sakit kan. Gitu juga. Jadi bagus juga itu. Nah, itu kita sebagai pimpinan, sebagai atasan mengetahui mana sifatnya seseorang, anggota kita biar bisa jadi jalan usaha kita. Kalau aku bilang tadi ini bekwam ya, bekwam artinya kuasa ini bagian ini bagian ini. Itu dia lalu lintasnya dia jangan dicampur dengan yang lain itu. Jadi bisa jadi bawa keahlian masing-masing kan, tapi diserahkan dari pimpinan, dan pimpinan masih mesti kasih kuasa kepercayaan sama yang diangkat jadi kepala bagian ini. Leadernya. Tapi mesti dikasih semua Mandat, dikasih amanah. kepercayaan kalau gitu. amanah ya. Iya. Dan tapi jangan lupa kita sekalipun tadi nggak langsung di pimpinan atas ke bawah, tapi yang pimpinan ini kelompok kecil ini harus tahu menghormati yang Iya. diapanya, harus saling mesti Menjaga, saling jaga. bahasa sekarang ini take and give ya, Ya, take and give. mesti Take and give-nya dapat tuh. take and give kan, Iya. mesti ada dapat dari sini dari sini, berdapat kesatuan. Iya. Betul. Karena dalam sesuatu kelompok kan yang paling ditakutkan Iya, saling yang sikap. sakit hati. Iya, sikapnya itu. Jangan sempat ini sama aku bilang sama bapak ini. Iya. Kalau masih nasihat umpamanya jangan sampai sakit hati, tersinggung orang. Oh jadi ketua ya. Oh, Iya bang. ya baguslah mimpin apamu. Langsung kamu apa? Ya bisa kamu langsung apa? Semua anggota semua yang ditugaskan untuk kamu ya. Ya, jadi biar bisa ada damai, ada baik. Tapi jangan lupa pimpinan ngasih tahu tugas, dan ini juga kepala suku ini mesti apa juga sama Ya. pimpinan gimana Ya. hasilnya. Jadi tadinya kan dia bilang Pak nih, datang nama udah bagus jalannya. Jadi kakak dia nomor 2 yang perempuannya, gimana dan bagusnya jalan ke kebun. Gimana lucunya itu? Mama nggak usah lah apa, itu jaga diri, jaga kesehatan itu umpamanya. Tapi itulah dapat tadi nampak jalan bagus, foto lah. Mantap mama. Gitu kan. Jadi syukur ya. Iya, Bang. Semoga lancar buah kita jalan, Amin. lancar orang yang berhubungan dengan kita dengan maksud yang baik ya. Ini Tommy. Yang HRD hari-hari di mana? Bukan panjang-panjang aja tuh. Itu tadi kan Om bilang hari-hari marahi bagus. Perhatikan kamu ini, perhatikan ada kemajuan ke atas kan. Jadi sudah kemarin sakit sih. Kalau kita di tengah itu sakit. Kok dia jadi ngajarin aku gini dia gitu. Tapi hasilnya gimana? Kalian juga anggotanya ntar mesti tahu ya. Anggota juga mesti tahu apa gimana tabiatnya pimpinannya. Mungkin kadang-kadang keras ngomongannya kan, keras kadang. Memang gitu tabiatnya. Tapi itu pun harus dilola. Jadi Opung yakin semua kalian bagus ya untuk melaksanakan tugas kalian di SMB ini. Kalau ada yang udah lewat dan mau lewat itu
jangan diulangi lagi. Berarti kita akan membaguskan ke depan. Tadi yang bilang, aku pun bilang tadi, ini dapur kita bersama. Sekalipun kamu ada objek dan lain-lain, ada income dan lain-lain, tapi karena kamu di sini, ini adalah dapur kita. Jadi di mana ada hartaku, di situ ada jiwaku. Ya, di mana ada hartaku, di situ jiwaku. Ini mesti dijaga, sama-sama menjaga ya. Bolak-balik itu bilang, asal mesti sama-sama menjaga. Nah, dulu kan aku bilang sama teman-teman bahwa daerah berat satu lah, karena bapak dulu karyawan perkebunan gitu dong ya. Nah, dari situ aku makan. Dan saat kita buka kebun yang di Selesai itu sana. di satu berapa kita jual kan nggak mau lagi dong ya. Mama ya mendorong lah harus. Itu aku bilang tadi. Makanya tiap-tiap ada perubahan-perubahan. Ini kebun ada justru mama. Tadinya yang di sana itu kita nggak pernah pergi karena jauh kan. Bapaknya pernah ke sana. Udah mau saya nggak mau kebun, katanya sudah dijual itu. Jangan paling sedikit 20 hektar ada. Karena bapak dulu udah pernah mengetahui ada kebunnya. Jadi mesti ada kebetulan pandai mengatur waktu. Skala prioritas. Nah, dari situ ada yang mau kita kerjakan. Don't wait till tomorrow. Jangan tunggu hari besok. Apa ini? Oh, ini dia udah kerjakan. Kan lalai dulu nih. Ini. Jangan, karena itu nanti buat kita jadi makin malas. Gimana Pak dosen? Oh, langsung saya Pak dosen nih. Ini langsung ini dosen junior dulu, atau senior loh. Monggo. Ya, terima kasih kesempatannya, Pung. Saya sependapat dengan yang disampaikan Opung. Pun tadi sebelum Opung sampaikan beberapa hal tadi, 2 hal pokok. Itu juga yang sebenarnya sudah kami tekankan ke anggota khususnya di agronomi, Pung ya. Karena beberapa minggu terakhir agronomi ini kan full berkantor di estate, Pung. 3 minggu terakhir lah. Seperti yang Opung sampaikan tadi, saya sampaikan juga ke tim bahwa skala prioritas, karena di sini itu kan kemarin amprahan naik semua, terus kemudian deadline untuk korektif gaji juga naik. Pekerjaan yang selama di sini untuk visit termasuk monitoring aktivitas itu juga harus selesai juga sebelum Pak Pembina ke sini dan Opung ke sini, karena nanti setelah di sini kan sudah tidak sempat, ini sudah harus disusun dan harus dilaporkan. Jadi kemarin deadline-nya banyak sekali sampai Lutfi itu 3 hari itu nggak makan susah itu. Sekarang udah beres. Sekarang sudah sehat ini, Bung. Jadi skala prioritas itu tadi, Bung, yang saya tekankan ke teman-teman dan saling support, sehingga kemarin juga saling backup. Yang traksi backup produksi juga membantu traksi, pemeliharaan juga membantu produksi dan seterusnya. Jadi karena elaborasi dan kolaborasi yang efektif, pada akhirnya seperti yang Opung sampaikan tadi, kaitannya dengan saling mengingatkan begitu, Bung ya. Terus kemudian saling mendukung dan mensupport itu kemarin berjalan, dan saya rasa yang ditargetkan Pak Ketua untuk agronomi ada beberapa hal kemarin itu semua ketika nanti ada forum untuk pembahasan bersama itu sudah kami siapkan, sehingga kami juga optimis apa yang ditargetkan Pak Ketua atau dalam hal ini Pak Ustadz itu bisa besok kami paparkan secara lebih lebih mendalam begitu, karena itu, Bung, untuk yang di sini update-nya. Terima kasih, Pung. Di HRD sih sebelumnya kemarin yang Pak Pembina bilang saya ini pincang ya, kemarin itu pincang, dan sekarang alhamdulillah sudah ada tim paroki yang dari notabene dari estate lah, dari perkebunan. Jadi kedepannya bisa lebih kuat untuk di bidang perkebunannya dari segi HRD-nya lah. Jadi gini dong, ini dari estate mau melaporkan tentang Skaya, Bu Skaya sudah monggo. Iya Mak Tua, kami kan mandor dari Sekayan.
bahwa Orang mandiri apa ini? bahwa di Sekawan itu kan Mak Tua udah lebih bahagia, apalagi terutama di 3 bulan terakhir ini gaji kami sudah full semua Kasih minta dibayar. dulu sama udah punya Baru gajinya. PLN udah masuk Mak Tua, Iya, jadi karyawan itu udah bahagia, udah senang gitu loh Mak Tua, nggak kayak Lampu hidup terus. nggak kayak hari itu lagi kalau genset rusak, air nggak ada, kami gelap-gelapan. Wifi. Wifi-nya pun udah bagus Mak Tua. Kalau di kantor itu semua karyawan udah beradu ke sana, baik pun anak-anak kita yang sekolah Mak Tua kan udah ke kantor semua karena wifi bebas. Wifi-nya bagus ya. Iya Mak Tua. Demikian dari Kalau sekarang di Sekayan itu memang udah sangat luar biasa lah, enaknya gitu, Minang. Jadi semua udah memang betul-betul lengkap lah. Yang penting sekarang yang kita benahi di dalam apalah pekerjaan aja lah yang mau penting kita benahi lagi. Soalnya saya pribadi pun selaku menurut panen masih banyak juga yang kesalahan-kesalahan di lapangan itu yang masih ada 2 tinggal lagi. Soalnya nggak bisa kita rangkul semua. Soalnya yang kita jalani per harinya itu mau sampai 4 blok. Cuman mudah-mudahan lah semakin kompak lagi semua, semakin bisa lagi diperbaiki lagi dan bisa lagi bersatu lagi. Mungkin itu aja. ya, jadi langsung Makasih Opung. Jadi kami dari Jogja Opung. Jogja. Oh iya. Ya. Yang sampaikan Opung tadi sebenarnya maknanya luas sekali. Kerja itu akan bisa terjalin terus menerus kalau saling menguntungkan, kan gitu. Kalau mau tadi kan tidak merugikan, kan gitu kan. Nah kalau bahasa sekarang itu saling menguntungkan. Kalau yang untung karyawan saja, perusahaan tutup. Kalau perusahaan saja yang untung, karyawan pindah, kan gitu. Makanya mesti harus saling menguntungkan tadi. Nah dengan saling menguntungkan maka sudah pasti kerjasama itu berjalan terus menerus, tidak pergi, tidak pindah, tidak rugi perusahaan, kan gitu. Nah terus bahasa Opung tadi rasa memiliki harus tinggi. Ada bahasa Inggrisnya juga itu Bung, itu kan. Ya, intinya kan harus saling memiliki, karena dengan rasa memiliki itu maka akan mengurangi losses. Losses itu sesuatu yang tidak harus dikeluarkan, kan gitu. Perusahaan ini sebenarnya produksi sudah tinggi, tapi yang masih tinggi juga adalah lossesnya. Makanya dengan menekan losses maka keuntungan akan makin tinggi lagi. Dan Pak Ustadz sama Bang Toto juga udah berjanji nih, kalau nanti sudah menguntungkan maka akan dibayar bonus. Bonus. Itu luar biasa itu. Nah, jadi sudah lama sebenarnya Bang Toton mau ngasih bonus. Bahkan sempat bicara sama saya, Bang kalau ngasih bonus itu mesti jelas. Saya bilang gitu kan, karena kita ngasih niat baik, kalau nggak adil itu nanti jadi nggak baik, kan gitu. Lah untuk adil artinya ya kalau yang memang dia berprestasi dikasih yang banyak, kalau tidak kan tidak. Kan tentu gitu, karena adil tidak harus sama kan Bung. Jadi adil itu kan sesuai dengan porsinya, kan gitu lah. Kita akan bisa melihat porsi kalau kita memang bisa mengukur kinerjanya, kan gitu. Lah kinerjanya diukur dulu, tul-tulnya apa saya sampaikan, sehingga kalau tercapai ini loh bonusnya, kan gitu. Ada orang termotivasi untuk menyampaikan itu. Jadi Nah, terima kasih lah Opung, ini diskusi dan bimbingan lah dari Opung. Memang sebelumnya saya juga berterima kasih juga dengan tim semuanya, tim kampus, tim estate ini. Mungkin awalnya di Sekayan itu November tahun lalu saya ke sana kan. Nah, memang saya lihat nggak bisa kita cara-cara cuman sekedar kata-kata. Saat itu Ustaz belum menyentuh ke Kopoktan. Poktan dulu. Belum ya. Nah, di situ memang saya lihat kenapa harus menang sendiri kan gitu Pak. Ya Bang. Harusnya kan menang bersama dong. Kebetulan waktu itu saya berkoordinasi dengan Pak Ketua, Pak Junta. Udah kita kan udah satu tujuan sebenarnya Bung. Satu tujuan dan mungkin untuk mencapai satu tujuan ini banyak ya, lika-liku.
yang mengembosi Pak Ketua, saya bilang gitu. Karena di Alim lagi ada perbaikan, justru di sekalian yang udah baik ternyata nggak baik kan gitu. Akhirnya saya bersepakat dengan Pak Ketua, udah boleh pakai cara saya Pak Ketua kan gitu kan, boleh dari situ lah, tanpa banyak kata-kata Bung, saya bikin surat ke pembina, orang-orang ini harus demosi. Akhirnya kembali ke Alim, begitu juga di bulan Mei kemarin ya Pak Ketua ya. Jangan rusak Bung. Ya gimana kita mau menghasilkan kalau buah nggak bisa dijual kan itu. Wajar kalau Pak Pembina mungkin sakit kepalanya jadi rata kemana-mana. Nah, hal-hal inilah yang mungkin ya yuk kita sama lagi lah bareng di kampus juga digenjot timnya. Ya wajar lah kalau tim-tim anak-anak muda ini Bung, kalau orang-orang pulang jam 6 jam 9 lah orang ini pulang paling cepat. Kalau kadang hari libur ya harus masuk karena ya targetnya apa yang udah dicita-citakan maksimal tanggal 10 harus sudah clear. Masa nggak bisa? Pasti bisa kan. Alhamdulillah kan sampai masuk 3 bulan ini udah clear. Dan mungkin kemarin Pak Juntak ada wacana kita, dia udah mulai mau kita buktikan omongan kita. Mulai bulan ini nanti ada mungkin karyawan-karyawan yang terbaik. Itu yang kita kasih bonus dulu Bung. Itu janji. Janji tuh. Tepuk tangan dulu. Betul dikatakan tadi yang dikatakan Pak Ustadz. Ya, kalau saya urut-urut dari ke belakang, pada awalnya kan ini tulang sepuran yang ketua di sini. Dan bulan 9 saya diminta oleh tulang untuk PJS, saya nggak mau. 29 Oktober Iya, 29 Oktober tahun 2022. Saya nggak mau PJS, tapi melaksanakan tugas ketua saya mau. Karena ketuanya tetap tulang sepuran. Ya. Sampai dia pulang, ku bilang Yang lagi begitu. pendidikan. Lagi pendidikan waktu itu ya. Jadi sampai tulang sepuran pulang, saya mau melaksanakan tugas ya. Begitu. Pendek cerita, di Desember 2022 kami dipanggil tulang ke Jakarta untuk buat budget, buat rencana kerja anggaran perkebunan tahun 2023. Diundang lah, Bur, diundang. Oh, diundang Iya, Jakarta, diundang. Dipanggil ya. Iya, jadi nah di situ akhirnya bersepakat juga lah waktu itu, diputuskanlah saya jadi ketua menggantikan tulang. Dan saya bilang pada waktu itu sama tulang juga, sama tulang pembina, sampai tulang sepuran pulang. Betul. Artinya saya mulai bekerja itu di Januari 2023. Betul. Januari 2023. Nah, tetapi dalam perjalanan ini masih 3 bulan saya jadi ketua, mulailah nampak borok-borok yang sudah ini lama. Itulah awalnya. Waktu itu ya seseorang daripada karyawan kita pada waktu itu ya ketahuan berbuat curang. Oleh karena itu saya minta Pung ke Jakarta, ke tulang dan tim semua, saya mohon diaudit. Tolong saya diaudit supaya tahu saya salah jadi di mana ini. Nah, diauditlah itu Bung, dan ternyata betul sesuai dengan ya hasil daripada pemeriksaan semua tim. Nah, begitulah perjalanan ini Bung. Memang di sana sini masih bolong, namun saya ini mengantarkan supaya bisa lebih bagus lagi dikerjain oleh yang lebih muda lagi Bung. Nah, bukan berarti saya tersinggung dengan semuanya, tidak. Tidak Bung, tidak Bung. Nah, artinya kita sebelum ini juga sudah sepakat dengan Pak Ustadz ini bagaimana kebun ini kita perbaiki dengan baik. Kita selamatkan. Kita selamatkan. Karena kenapa? Saya pun sadar saya belum sempat untuk membuat yang terbaik. Tapi saya udah pernah bilang sama tulang,
saya malu untuk tidak berbuat yang terbaik. Di dua tak bertemu. Di doa tak bertemu. Saya bilang itu. Nah, tetapi itu tadi, ya, kita sedang memperbaiki ini di sana muncul. Nah, kan gitu, Bung. Nah, jadi, nah ini semua kemarin itu kita bahas dengan Tulang, dengan Pak Ustadz, bagaimana ke depan ini kita perbaiki dengan baik, kita selamatkan supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Jadi ya mudah-mudahan lah semua berkat doa kita apa segala macam dan Bapak dari Tuhan ya tidak jadi pula cuci darah ini kan. Amin. Amin. Itulah Bapak makanya Itu Bung. di konten itu nanti opung lihat Konten mana? konten kelenda Konten kita? ah. Nah, berarti Opung tahu konten kita ternyata hari. Kan itulah Jadi itu karena sudah siap semua, maka untuk bincang-bincang diskusi ini kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita makan.